Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan web NCBI, di mana di sini kelompok kami mendapatkan gen SMAD 4. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang mana terdiri dari 5 orang. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Amelia Roza, ada Safira Perdana Fitri Hanafi, Anastasia Sylvia Maharani, Firly Hanifah, dan Afif Hamdani. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapannya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai NCBI itu sendiri. Yang mana NCBI merupakan singkatan dari National Center for Biotechnology Information, yang mana merupakan suatu situs web yang menyediakan informasi terkait perkembangan ilmu di bidang biologi molekuler. Nah, langkah pertama yaitu mengenai jumlah database gen SMAD 4 tersebut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langkah pertama yaitu kita buka Google dan diklik NCBI. Lalu pilih tab bagian paling awal, paling atas. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web NCBI tersebut. Kemudian pada bagian All Database diklik dan dipilih bagian gen. Lalu di sebelahnya diketik nama gen yang akan kita cari yaitu SMAD 4. Ditunggu beberapa saat, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah artikel yang memuat gen SMAD 4 tersebut ada sebanyak 4.291 artikel. Nah, selanjutnya kita akan melihat lokasi dari gen SMAD 4 tersebut, yang mana akan terletak pada bagian sequence, reference sequence. Scroll ke bawah. Nah, di sini pada adapun lokasi dari gen SMAD 4 tersebut terletak pada kromosom 18 lengan panjang urutan ke-21 pada kromosom kedua dengan jumlah ekson sebanyak 14. Nah, selanjutnya kita akan melihat panjang DNA dari gen SMAD 4. Kembali pada bagian reference sequence. Nah, di sini ada bagian genomik, diklik genbank. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini dapat kita lihat panjang DNA dari gen SMAD 4 tersebut yaitu sepanjang 54.830 base pair. Nah, materi selanjutnya mengenai fungsi dari gen tersebut dan jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh Anastasia. Kepada Cia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari gen SMAD4. Nah, fungsinya itu bisa kita lihat pada informasi umum gen tersebut, itu ada pada tabel function, yang mana gen ini berfungsi untuk kontribusinya dalam pengikatan DNA, mengaktifkan aktivator transkripsi pengikatan DNA, spesifik RNA polimerase 2, dan juga kontribusi terhadap aktivitas faktor transkripsi pengikatan DNA, serta masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tertera pada tabel function tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jumlah artikel terkait gen SMAD4 ini yang ada pada PubMed. Nah, jumlah artikel yang ada pada PubMed yaitu berjumlah 870 artikel. Selanjutnya yaitu artikel terkait dengan yang berhubungan dengan fungsi gen SMAD4 ini yaitu berjumlah 568 artikel. Oke, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cia.
materi selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penyakit yang berhubungan dengan gen SMAD4 tersebut dan proses apa saja yang terlibat di dalamnya yang akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Fira, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait gen-gen penyakit apa saja sih yang terkait dengan gen SMAD4 ini. Nah, sama-sama diketahui di website ini terdapat 4 jenis penyakit. Yang pertama yaitu ada kanker pankreas, yang kedua ada sindrom poliposis remaja, yang ketiga yaitu ada sindrom telangi telangi telangiectasia hemoragik herediter, yang keempat itu ada sindrom Mejre, di mana keempat penyakit tersebut disebabkan oleh adanya mutasi pada gen SMAD4. Kemudian berlanjut pada proses yang melibatkan gen SMAD4 ini ada 83 proses, di mana pada umumnya proses yang terjadi yang melibatkan gen SMAD4 ini berupa jalur sinyal BMP, transkripsi DNA template, dan jalur sinyal transduksi protein SMAD. Dan masih banyak proses-proses lainnya yang berkaitan dengan gen SMAD4 ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fira. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen, referensi sequence gen, dan accession number, dan bagian-bagian exon. Juga referensi sequence untuk mRNA, panjang nukleotida, dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh Afif. Kepada Afif, bisa. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara melihat komponen-komponen apa saja pada gen tersebut dan bagaimanakah referensi sequence-nya serta nomor accession-nya. Nah, yang pertama itu untuk bagian komponen. Bisa kita lihat. Nah, dari gambar dari slide tersebut kita bisa melihat yang pertama itu pada gen dari SMAD4 ini itu dia merupakan salah satu bagian dari kompleks pada satu protein. Nah, kemudian pada gen SMAD4 ini juga ia berlokasi di sentrosom dan terdapat juga pada gen ini itu di bagian salah satu kromatin ataupun kadang pada gen tersebut juga terdapat di dalam sitoplasma atau sitosol. Nah, untuk referensi sequence-nya kita bisa melihat di tadi yang telah kita buka itu bagian dengan pengkode NG ya. Nah, dengan pengkode NG 013013. Nah, pada gen tersebut ia memiliki panjang basan nukleotidanya yaitu 54.830 dan nomor referensi sequence-nya yaitu tadi NG underscore 013013.2. Nah, kemudian pada nomor accession-nya kita bisa melihat itu nomor accession-nya yaitu NG underscore 013013 dengan regionnya pada nukleotidanya yaitu 64.174 hingga 122.003. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian-bagian exon dari gen tersebut pada bagian bawah. Itu bisa kita melihat di exon pertama hingga pada nukleotida ke411 itu merupakan exon bagian yang pertama. Kemudian ada juga bagian yang kedua dari basan nukleotida nomor urutan ke 16.708 hingga
nomor urutan basa nukleotida 17.083. Nah, itu sedikit bagian-bagian ekson yang diekspresikan pada gen tersebut. Kemudian kita bisa melihat pada mRNA, nomor referensi sekuensnya mRNA bisa kita lihat di nah, setelah muncul tampilan salah satu varian kedua daripada mRNA. Nah, di sini itu terdapat nomor okusnya yaitu NM_0014074041. Nah, pada mRNA ini itu terdapat panjang nukleotidanya 8.357. Nah, ini tadi kita kalau misalnya kita melihat di gennya itu tadi 54.000. Nah, di mRNA yang memang hasilnya nanti akan menjadi mRNA itu panjang nukleotida yang ada itu hanya diekspresikan sejumlah 8.357 basa nukleotidanya. Nah, kemudian kita bisa melihat fungsi daripada beberapa urutan mRNA tersebut. Nah, pada kali ini itu kita bisa melihat dari fungsi gen ini ia merupakan pengkode salah satu dari keluarga pada sinyal transduksi pada protein. Nah, jadi gen ini itu dia terlibat dalam transduksi suatu protein. Nah, kemudian juga pada gen tersebut ia terdapat sebagai peranan dalam tumor prosesor, supresor, ataupun ketahanan tulang dan pencegahan terhadap sel pada epitel untuk proliferasi. Nah, pada hari ini itu nanti ia bisa menghambat efek dari tumor dengan menurunkan angiogenesis dan meningkatkan kemampuan permeabel dari darah. Mungkin itu merupakan dua contoh fungsi yang telah ada dari beberapa urutan mRNA tersebut. Untuk selanjutnya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Afif. Materi yang terakhir yaitu mengenai referensi sekuens protein, panjang asam amino, dan fungsi masing-masing sekuens asam amino tersebut yang akan dijelaskan oleh Feli. Kepada Feli, disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai referensi sekuen protein dan panjang asam aminonya serta fungsi masing-masing dari sekuen asam amino tersebut. Sebelumnya dijelaskan mengenai mRNA di mana NM_001407404131 di mana sebelahnya terdapat NT_0013939970.1. Kemudian dibuka. Nah, ini merupakan sekuen proteinnya. Nah, di sini terdapat nomor referensi sekuen yaitu NT_0013939970.1, di mana panjang asam aminonya yaitu 552 asam amino dan nomor asistennya NT_0013939970. Kemudian scroll ke bawah untuk mengetahui fungsi dari masing-masing sekuen asam amino. Sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya pada gen ini protein bertindak sebagai penekan tumor dan menghambat proliferasi sel epitel. Untuk melihat fungsi dari masing-masing sekuen asam amino dapat dilihat pada bagian region, yaitu contohnya seperti memediasi interaksi dengan ZBT-B7A, kemudian ada yang ini required for, yaitu diperlukan untuk interaksi dengan TSC22D1. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1, yaitu mengenai penggunaan situs dari NCBI pada gen SMAD4 dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.